sini saya ingin membuat tabel distribusi frekuensi dari data tunggal jumlah hasil RS4 pada PTX selama 100 hari. Pertama-tama kita cari dulu jumlah data dengan rumus count. Blok data, enter. Selanjutnya di sini kita akan mencari rentan jangkanya, yaitu dari selisih minimum dan maksimum. Di sini kita bisa cari dengan cara manual, tapi kita gunakan rumus Excel saja dengan rumus min blok data, semua data, enter. Selanjutnya mencari nilai marknya dengan rumus mark blok, enter. Nah, di sini range-nya diambil dari selisih nilai tertinggi dan nilai terendah, sama dengan 139 dikurang 20, enter. Selanjutnya kita akan mencari jumlah data. Jumlah data kita gunakan rumus log jumlah datanya 100, enter. Selanjutnya kita akan gunakan rumus untuk mencari jumlah kelasnya. Rumus ketetapan 1 tambah kurung 3,3 dikali 100 dikali jumlah kelas atau log tadi, sama dengan 7,6. Kita bulatkan 7,6 jadi 8. Nah, ini dia hasil dari banyak kelasnya, yaitu 8. Kita mencari panjang kelas, yaitu diambil dari rentan jangkanya atau range dan dibagi dengan banyak kelas, sama dengan 199 dibagi dengan rumus miring 8. 14,87 kita bulatkan menjadi ke atas, yaitu 15. Nah, ini dia hasil dari panjang kelas, yaitu 15. Selanjutnya kita buat tabel distribusi frekuensinya. Interval kita ambil dari nilai terendah, yaitu 20. Selanjutnya di sini kita, karena data panjang kelasnya 15, maka ditambahkan 15 tapi dengan menghitung angka 20-nya. Bisa dengan cara manual atau menggunakan rumus, sama dengan 20 ditambah panjang kelas, kita F4 agar tidak berubah, kita kunci,
terus dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena kita akan menghitung juga dengan angka 20-nya. Seperti 20, 21, 22, sampai 15. Kita enter, 34. Untuk di bawahnya kita sama dengan 34 ditambah 1. 34 ditambah 1. Kita blok saja. Biarkan saja itu. Lanjut kita blok dari sini. Ya, sudah. Untuk mencari frekuensi, kita dapat menggunakan rumus frekuensi jumlah data atau blok data seluruh data untuk data arraynya. Untuk data bridge arraynya kita ambil dari batas atas. Koma dulu. Kita koma. Bridge arraynya batas atas. Kita Ctrl Shift Enter bersamaan. Itu dia. 8. Untuk cara cepatnya, kita blok dulu saja sampai sini. Kita tulis di sini sama dengan frekuensi blok data, koma, batas atas, Ctrl Shift Enter. Kita zoom. Ya, sudah. Ini dia data frekuensi dari data tersebut. Selanjutnya di sini kita akan membuat grafik histogram dan polygon dari data tabel distribusi frekuensi yang kita buat sebelumnya. Ini dia tabel distribusi frekuensinya. Langsung saja kita blok dari sini. Terus kita pilih insert. Kita pilih kolom yang ini. Sudah dapat hasilnya. Selanjutnya kita klik kanan, format data. Gamenya kita 0% kan. Kita ke fill and line. Kita ubah di sininya. Ya, sudah. Kita bisa ganti teksnya dengan histogram dan polygon. Hasil RS 4 pada PTX. Selanjutnya kita
klik kanan di sini. Selanjutnya kita akan menambahkan garis poligon, yaitu kita klik kanan di sini, change atau select data. Kita add. Untuk di series name-nya kita ambil dari data interval, dan series value-nya kita ambil dari data atau hasil frekuensinya. Oke. Kita klik lagi di sini yang bagian oranye itu. Kita change series. Lalu kita pilih di sini yang ini saja, least week marker. Kita oke. Ya, sudah terbentuk histogram dan poligonnya. Bisa kita tambahkan di sini teksnya. Frekuensi. Di sini interval. Dan di sini frekuensi. Ya, sudah. Untuk lebih dapat mempercantik, bisa kita tambahkan pada atau mengganti warnanya. Terserah saja ingin mengganti warnanya atau tidak. Di sini ya. Saya tidak. Nah, ini dia hasilnya. Hasil grafik histogram dan poligon pada jumlah hasil RS pada PTX. Nah, selanjutnya kita akan mencari mean atau rata-rata, median, dan modus pada data tabel kelompok. Pertama, di sini sudah ada interval dan frekuensinya. Selanjutnya kita cari batas kelas, nilai tengah, dan frekuensi kali nilai tengahnya. Di sini saya sudah isi untuk mempercepat. Di sini juga, di sini belum, untuk memberikan contoh. Di sini batas kelas ini diambil dari batas bawah dikurang 0,5 dan batas atas ditambah 0,5. Jadi 20 dikurang 0,5 jadi 19,5 sampai 34 ditambah 0,5 jadi 34,5 dan seterusnya, 34,5 sampai 49,5, 49,5 sampai 64,5 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita cari nilai tengah, yaitu nilai tengah 20 ditambah 34 dibagi 2, maka hasilnya disebut nilai tengah, sama dengan 20 di tutup kurung 20 tambah 34 tutup kurung bagi 2, enter, 27. Dan seterusnya, 34 tambah 49 bagi 2, hasilnya 42. Selanjutnya frekuensi kali nilai tengah, yaitu sama dengan frekuensi dikali atau rumus Excelnya bintang, nilai tengahnya 27, enter, 216. Kita sorot atau kita tarik. Nah, ini dia frekuensi kali nilai tengahnya. Baru dijumlahkan, sum dengan rumus sum, kita sorot atau kita blok, enter. Nah, setelah
jumlahnya atau jumlah datanya kita dapatkan, baru kita bagi jumlah frekuensi nilai tengah dibagi banyak data atau n, bagi banyak datanya 100, bentar, 63,6. Itu dia hasil dari mainnya. Selanjutnya kita cari median. Batas kelasnya tadi sudah didapatkan, segi kita copy. Frekuensi kumulatif kurang dari ini dapat dari frekuensi 8 tetap, di bawahnya 8 ditambah 25 hasilnya 33. 33 seterusnya tambah 25 jadi 58. 58 selanjutnya 78, 86, 94, 99 tambah 1 jadi 100. Median ini didapat dari banyak data atau n tadi, 100 dibagi 2. Jadi median ada pada data 50. Kita warnai dulu. Jadi di tanda itu di sini. Karena 50 itu termasuk di 58. 58 ke atasnya, kalau sudah ke bawah ini bukan batasnya lagi. Selanjutnya kalau sudah didapatkan median atau data mediannya, kita langsung masukkan batas bawah kelas mediannya tadi di sini 4, batas bawahnya 49,5. Untuk jumlah frekuensinya itu banyak data 100. Jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median di sini ada 33. Frekuensi kelas median ini 25. Intervalnya jarak antara 50 sampai ke 64 itu 15. Selanjutnya kita masukkan rumusnya. Batas bawah kelas median ditambah tutup kurung ditambah tutup kurung 100 dibagi 100 ini n jumlah frekuensinya dibagi 2 tutup kurung kurang jumlah frekuensi sebelum kelas mediannya 33 tutup kurung lagi dibagi frekuensi kelas median mediannya, lalu ditutup kurung lagi di sini frekuensi kelas median di sini 25. Frekuensi kelas mediannya
sini 32, 33 dikali interval. Di sini kita tambah kurung 3. Ya, kita enter. 59,7. Nah, ini dia hasil dari mediannya. Selanjutnya kita cari modus batas bawahnya tadi 49,5. Selisihnya didapat dari 25 dikurang 25 frekuensi kelas sebelumnya, dan frekuensi kelas setelahnya 25 kurang 20 sama dengan 25 dikurang 25 sama dengan 0. Di sini frekuensi setelahnya 25 dikurang 20 sama dengan 5. Interval kelasnya di sini 15. Langsung kita masukkan rumusnya. Batas bawah sama dengan batas bawah ditambah tutup kurung lagi 0 dibagi jumlah kelas sebelumnya dan kelas setelahnya. 0 tambah 5 jadi 5, tetap tutup kurung dikali interval kelasnya 15, tutup kurung, enter. 49,5. Ini dia hasil dari setelah ukuran pemusatan data. Kita masuki ke ukuran penyebaran data untuk mencari deviasi rata-rata, variasi, dan standar deviasi atau simpangan bakunya. Di sini sudah ada nilai intervalnya, nilai frekuensinya, nilai tengah, beserta nilai frekuensi kali nilai tengahnya dengan jumlah 60 atau 60.360. Kita cari rata-ratanya dengan jumlah nilai tengah dikali frekuensi tadi dibagi banyak data atau N sama dengan 63,6. Ini digunakan untuk mencari nilai tengah rata-ratanya dengan rumus ABS nilai tengah XI dikurang 63,6. Hasilnya 36,6. Kita sorot ke bawah 68,8, 68,4. Selanjutnya untuk mencari nilai frekuensi dikali nilai tengah rata-ratanya sama dengan nilai frekuensinya 8 atau C4 dikali dengan rumus Excel-nya bintang si rata-rata. Kita sorot, didapatkan hasil berikut. Lalu kita jumlahkan sum kita blok. Nah, sekarang kita untuk mencari deviasi rata-rata ini dengan rumus standarnya ini jumlah XI FI atau frekuensi
kali XI rata-rata tadi dikurang atau dibagi jumlah data atau N tadi. Jadi di sini sama dengan jumlah ini dibagi 100. Bentar. Ini dia hasilnya 19,956. Selanjutnya kita akan mencari variasi dan standar deviasinya. Ini sudah saya copy yang sama tadi dengan data di atas tadi, cuman yang dihilangkan FI-nya dan ditambah dengan dua tabel. Untuk mencari XI rata-rata pangkat 2 ini dikuadratkan. XI rata-rata sama dengan di akar pangkat kuadran V terbalik 2. Bentar. Di slide. Selanjutnya untuk mencari frekuensi, nilai ini dikali dengan frekuensi sama dengan 8C22 dikali nilai rata-rata tadi, kuadran tadi. Enter. Kita sorot ke bawah, kita sum, kita jumlahkan. Enter. Selanjutnya kita untuk mencari variasi ini, jumlah VC rata-rata kuadran dibagi jumlah 100. Ini dibagi 100, hasilnya 599,94. Selanjutnya kita cari standar deviasi atau simpangan baku, itu dia dapatkan dari akar 599,94. Jadi untuk mencari akar itu rumusnya SQRT. Ini klik enter. Nah, ini dia hasilnya. Ini dia cara untuk mencari data ukuran penyebaran data, yaitu deviasi rata-rata, variasi, dan standar deviasinya. Selanjutnya kita masuk ke hipotesis. Hipotesis, apa itu hipotesis? Hipotesis dapat diartikan secara sederhana sebagai dugaan sementara benar atau salah hipotesis tidak akan pernah diketahui pasti, kecuali kita memeriksa seluruh populasi. Jika dimaknai secara bebas, maka hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Untuk memastikan kebenaran dari pendapat tersebut, maka suatu hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Langkah-langkah pengujian hipotesis. Pertama, kita menetapkan hipotesisnya. Kedua, menetapkan tingkat signifikasi atau titik kritis. Ketiga, menentukan kriteria pengujian. Keempat, melakukan pengujian statistik. Dan yang terakhir, mengambil kesimpulan. Di sini ada contoh kasus hipotesis. Suatu pabrik susu melakukan pengecekan terhadap produknya. Diketahui bahwa simpangan baku atau sigma bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 80 kaleng yang diteliti, diperoleh rata-rata berat bersih 380 gram. Apakah berat bersih rata-rata yang dipasarkan sudah lebih kecil dari 400 gram dapat diterima?
uji taraf nyatanya yaitu 5% dengan Z tabel sama dengan 1,64. Penyelesaiannya diketahui N 80, X 380, simpangan baku atau sigma 125, 125, mu 0 sama dengan 400. Uji hipotesisnya, H0 atau hipotesis 0 sama dengan mu sama dengan 400. H1 atau hipotesis alternatif sama dengan mu kurang dari 400. Selanjutnya yang ke B, titik kritis. Diketahui A sama dengan 5% atau 0,05, Z 0,05 sama dengan min 1,64 pengujian sisi kiri. Selanjutnya ada kriteria pengujian. Di sini ada gambar. Yang di sebelah kiri daerah penolakan, yaitu dari min 1,64. Untuk daerah penerimaannya, sisi kanan 1,64. Diketahui HO diterima jika ZO lebih dari min 1,64. HO ditolak jika ZO kurang dari min 1,64. Uji statistik bisa dilihat di sini rumusnya dengan hasil min 1,43. Jadi di sini terdapat kesimpulan karena ZO sama dengan min 1,43 lebih dari min Z 0,05 sama dengan min 1,64, maka hipotesis 0 diterima. Jadi berat bersih rata-rata susu bubuk merek Gold Milk yang per kaleng yang dipasarkan sama dengan 400 gram.